bagaimana proses tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Sudah nonton videonya? Sudah. Coba videonya tadi tentang apa? Fotosintesis. Tentang fotosintesis. Tadi di video tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia. Kenapa? Kenapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia? Karena banyak pohonnya. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Di hutan tersebut banyak apa? Hewan buas. Banyak hewan, banyak pohon. Nah, makanya Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Pohon kan menghasilkan oksigen. Oksigen dihirup oleh hidung masuk ke paru-paru, makanya disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, tadi kan videonya tentang fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Ayo, fotosintesis itu apa? Fotosintesis kalian nggak melihat ya, nggak disimak ya videonya. Ini Bu Syari tayangkan lagi, harus disimak. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis, terus terjadinya fotosintesis itu gimana? Ayo disimak ya. Lebih dari setengah dari otak Indonesia yang sangat luas adalah otak terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terluas. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, sudah tahu nggak fotosintesis itu apa? Tahu. Apa? Coba. Pembentukan dari cahaya. Ya, jadi gimana ya? Pembentukan, terus ada cahaya. Nah, jadi fotosintesis itu adalah pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari atau cahaya matahari. Jadi kan kalau kita kalau kita kan makan. Nah, kalau tumbuhan makannya itu dari pembentukan makanannya itu dari bantuan sinar matahari. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Benar, sesuai dengan apa yang tadi disebutkan oleh Abil, oleh Irfan. Pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Lalu bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada yang tahu? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Apa saja tadi bahannya? Kemudian apa lagi? Karbon dioksida. Nah, bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan juga klorofil. Tadi nggak ada yang nyebutin klorofil. Tahu nggak klorofil apa? Kayak Hari Selasa kemarin Syan sudah jelaskan. Sudah lupa ya? Klorofil. Klorofil ini yaitu zat hijau daun. Apa klorofil? zat hijau daun. Nah, jadi proses terbentuknya fotosintesis ada di bagian klorofil. Tumbuhan itu warnanya kuning daunnya. Zat klorofilnya banyak nggak berarti? Enggak. Jadi semakin banyak zat klorofilnya, semakin hijau warna daunnya. Pada tumbuhan yang disiram air itu diserap oleh akar.
dioksida ini? Gas karbon dioksida ini berasal dari mana saja? Dari nafas dan juga knalpot dari gas. Kalau misalnya gas karbon dioksida ini diserap oleh daun melalui stomata. Oke, kita lihat gambar di depan ini. Ada gambar apa nih? Iya, gambar tumbuhan. Terus ada gambar mataharinya. Nah, di sini dijelaskan energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Jadi dari panasnya matahari ini diserap oleh daun. Nah, di daun itu kan terdapat klorofil. Klorofil itu bagian daun yang dapat menangkap cahaya dari matahari. Kemudian kan air disiram di sini. Di tanaman ini disiram air. Air ini diserap oleh apa? Oleh akar dan disalurkan dari batang menuju ke daun. Kemudian setelah di daun ini menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Kemudian dilepaskan ke udara. Oksigen itu apa anak-anak? O2, udara yang kita hirup. Nah, proses fotosintesis ini tempatnya itu terjadi di bagian kloroplas. Jadi kan di bagian daun itu terdapat klorofil itu zat hijau daunnya. Nah, kloroplas ini tempat terjadinya fotosintesis. Setelah tumbuhan melakukan fotosintesis, hasilnya apa ya? Nah, hasilnya itu berupa apa? Karbohidrat yang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Jadi buah yang kalian makan, umbi itu apa yang kemarin? Singkong. Nah, itu merupakan hasil dari fotosintesis, hasil dari karbohidrat sisanya. Jadi disimpan dalam bentuk cadangan makanan dalam bentuk buah dan juga umbi-umbian. Manfaat dari fotosintesis itu apa ya? Minta tolong Abil bacakan. Mati lu. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Ya, terus Menyerahkan dioksida sehingga udara besar. selanjutnya Kevin apa Kevin? Membentuk buah dan ubin pada tumbuhan. Terus yang terakhir Menghasilkan bahan makanan. menghasilkan bahan makanan. Baik, bentar lagi kita akan melakukan aktivitas di luar kelas. Jadi sebelum itu Bu Sherin akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini Bu Sherin mau membagikan bahan ajar buat kalian tentang proses bagaimana terjadinya proses fotosintesis dan juga bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Minta tolong disalurkan ke belakang ya. Oke, di sini Bu Sherin akan membentuk kelompok, ada yang 4 dan juga 5. Jadi satu deret ya. Satu deret ya. Ini lembar kerja Bu Sherin bagikan ke kelompok. Jangan lupa untuk dituliskan nama kelompoknya. Dibaca dulu ya bagaimana cara kerja. Satu, dua, tiga, dapat semangat. Ya, boleh keluar. Daunnya disesuaikan sama ukuran gelasnya ya. Itu terlalu besar. Ayo, turun. Sudah? Nah, setelah kalian masukkan ke dalam air, kalian taruh di panasnya di pinggiran sana. Ya.
Nah, nanti daun ini kan menghasilkan oksigen. Hasil akhir dari proses fotosintesis itu kan oksigen. Nah, nanti kalian amati apa yang telah terjadi pada daun ini setelah 15 menit ya. Nah, untuk menunggu daun ini melakukan proses fotosintesis, kita masuk ke kelas terlebih dahulu. Nah, selagi kita menunggu hasil dari daun yang direndam air di luar, Bu Sherin akan menjelaskan proses fotosintesis agar kalian lebih paham. Nah, di sini Bu Sherin sudah menyediakan media. Oke, ayo anak-anak, perhatikan Bu Sherin dulu ya. Nah, ini merupakan media fotosintesis, di mana di sini terdapat matahari. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Sherin kalau matahari ini cahayanya diserap oleh daun. Tepatnya di mana? Di stomata. Nah, di daun itu terdapat klorofil. Jadi klorofil itu berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Klorofil berwarna apa? Tadi ya, berwarna hijau. Nah, proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi, hasil akhir dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida atau makanan dihasilkan, disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Jadi, kelebihannya makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah ataupun umbi. Ayo kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Suasana Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil